Halo Gunarwan dan Gunarwati. Ya, hari ini seperti teman-teman sudah bisa lihat ya di thumbnail. Ini adalah kelanjutan dari berita tentang saga pembelian Manchester United, dan ini adalah video terakhir saya. Jadi tentang pembelian Manchester United ini video terakhir saya, dan kali ini saya juga ingin memasukkan unsur yang dimana para fans Arsenal juga bisa menikmati video ini, gitu ya. Dan apa ya? Jadi ini berita yang terakhir, gitu kan, dari pembelian Manchester United kan sudah dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano bahwa Sheikh Jassim untuk saat ini ya sudah 100% mengundurkan diri, sudah 100% tidak ingin melakukan negosiasi apapun lagi dengan keluarga Glazer, gitu ya. Jadi karena penawaran terakhir mereka sudah ditolak mentah-mentah, jadi dari pemberitaan Fabrizio Romano untuk saat ini Sheikh Jassim dan Qatar sudah tidak lagi berkomunikasi dengan keluarga Glazer, gitu. Nah, yang saya ingin bahas kali ini adalah karena kepemilikan Sir Jim, gitu ya, kepada Manchester United tentang pembelian saham ini sudah hampir selesai, gitu. Jadi sudah hampir selesai, dan yang mengejutkan itu kan bagi saya adalah bahwa untuk pengelolaan sepak bola Manchester United ternyata tidak 100% ada di tangan Sir Jim. Jadi dari pemberitaan terakhir itu ya adalah untuk pengelolaan sepak bola di Manchester United itu nanti Sir Jim akan duduk dengan Joel Glazer ya dalam satu dewan untuk mereka lakukan untuk pengambilan keputusan ini akan melalui dewan ini, yang dimana Sir Jim dan Joel Glazer itu menjadi anggotanya. Jadi yang untuk memutuskan tentang masalah sepak bola ini bukan hanya Sir Jim, tapi juga Joel Glazer akan turut aktif di situ, gitu ya. Nah, dari sini saya ingin memasukkan ya masukan saya terhadap mungkin nanti untuk Sir Jim dan Joel Glazer tentang apa yang mereka bisa pelajari dari Josh Kroenke ketika dia juga melakukan perbaikan terhadap Arsenal, ketika dia melakukan revolusi ya di Arsenal, gitu. Nah, Josh Kroenke ini menurut saya adalah sosok yang tidak sering dibicarakan ketika orang-orang berbicara tentang revolusi Arsenal ya, tentang pembangunan ulang Arsenal ini. Josh Kroenke ini menurut saya tidak banyak diberi apresiasi, gitu. Padahal menurut saya ini Josh Kroenke ini adalah salah satu orang yang sangat penting dalam pembangunan ulang Arsenal, gitu. Nah, Josh Kroenke ini kan datang di sekitar musim 2018-2019 gitu ya, lebih awal juga dari itu, ketika dia melihat bahwa sepeninggal Arsene Wenger ini Arsenal kok tidak terjadi perbaikan, gitu. Melakukan rekrutmen terhadap, waktu itu kan Unai Emery yang didatangkan adalah untuk memenangkan Europa Cup, Europa League, gitu ya. Ternyata tidak kesampaian, dan pembelian pemain ini juga kok banyak yang nggak jelas, gitu ya, pada masa Emery ini, gitu. Jadi Josh Kroenke datang untuk melihat apa yang terjadi di dalam klub, apa yang kok nggak beres, gitu, di dalam klub. Dia melakukan kalau saya bilang audit, gitulah ya, audit internal. Jadi melakukan pemeriksaan terhadap Arsenal ini, apa yang salah. Nah, inilah yang menurut saya juga harus dilakukan oleh Sir Jim dan Joel Glazer ketika memang nanti sudah resmi ini ya untuk pembelian saham 25% ini, dan tadi dewan yang mengurus persepak bolaan di Arsenal ini yang diduduki oleh Sir Jim dan Joel ini, berarti kedua orang ini harus datang ke United dan melihat apa yang salah dengan Manchester United. Karena apa?
Manchester United saat ini sama seperti Arsenal waktu Josh Kroenke datang. Ya, pembelian pemain nggak karuan gitu. Pembelian pemain dengan harga-harga mahal, tapi kok nggak memberikan prestasi gitu ya, nggak langsung memberikan dampak yang efektif, yang berguna bagi klub gitu. Ya, dimana bahkan pada saat Josh Kroenke datang dan melihat itu untuk masalah pembelian pemain, apa yang terjadi? Sporting director kita ya waktu itu Raul Sanllehi langsung dipaksa mengundurkan diri. Kenapa? Karena ada indikasi markup untuk pembelian Nicolas Pepe ya. Jadi Pepe ini disinyalir pembeliannya ya, Raul Sanllehi ini mendapatkan komisi dari pembelian Pepe, sehingga itu yang yang menjadi masalah itu adalah satu, PP-nya sendiri tidak memberikan dampak langsung yang yang signifikan lah ya. Dia memberikan kontribusi ya. PP dengan kedatangannya, waktu dia datang dia memberikan kontribusi, tapi dampaknya tidak seefektif yang diinginkan oleh Arsenal saat itu. Ya, dan ketika terjadi indikasi bahwa pembelian ini lalu Raul Sanllehi mendapatkan keuntungan komisi, langsung Raul Sanllehi saat itu juga dipaksa mengundurkan diri. Apa yang saya lihat dalam pembelian Nicolas Pepe ini, saat ini saya lihat juga pada pembelian Andre Onana di Manchester United. Ya, ada orang-orang di Manchester United yang mendapatkan keuntungan dari pembelian Andre Onana ini, dan maksud saya adalah keuntungan secara komisi tadi. Orangnya siapa? Ya teman-teman cek sendirilah. Ya, siapa tuh yang keluarganya dapat keuntungan komisi dengan Andre Onana datang ke Manchester United. Gitu. Ya, dan berikutnya adalah kedatangan Andre Onana ini bahkan tidak memberikan kontribusi sama sekali. Ya, bisa dilihat justru memperburuk keadaan gitu kan. Nah, inilah yang menurut saya ada satu hal dalam pembelian Andre Onana ini yang sangat mirip dengan pembelian Nicolas Pepe. Dan di Arsenal, orang yang bertanggung jawab langsung dipaksa mengundurkan diri. Gitu. Ya, itu yang harus dilakukan pertama. Jadi datang ke Manchester United nih ya, Joel dan Sir Jim duduk di dalam klub, periksa apa yang terjadi, apa yang harus diperbaiki, siapa orang-orang di dalam Manchester United ini yang nggak kompeten, atau bahkan lebih parah lagi, apakah ada di dalam Manchester United ini orang-orang yang korupsi gitu. Ya, kenapa? Karena saya lihat satu dekade terakhir ini Manchester United secara nilai pembelian itu melebihi pembelian klub-klub di Liga Inggris ya, termasuk itu di situ Manchester City gitu. Dan ini makanya menurut saya harus diperhatikan, karena harusnya dengan keuangan yang ada, pembelian pemain ini harusnya bisa lah menyaingi Manchester City, menyaingi Arsenal saat ini, menyaingi Liverpool juga ya di musim ini harusnya. Tapi kenapa nggak kejadian? Ini juga harus dilakukan investigasi. Selain kan saat ini yang sudah dilakukan adalah investigasi tentang kenapa ada 16 pemain yang saat ini cedera. Menurut saya juga harus ada investigasi kenapa dalam satu dekade lebih ini pembelian pemain kok tidak efektif. Kok semua pemain yang dibeli jadinya ngeflop ketika datang ke Manchester United. Ini menurut saya harus dilakukan audit juga. Sama tadi ya, seperti Josh melakukan audit terhadap Arsenal. Berikutnya yang menurut saya harus diperbaiki adalah komunikasi, dan ini juga sama, bisa dipelajari dari Josh Kroenke. Kehadiran Josh di Manchester United, di Arsenal, kayak kehadiran Josh Kroenke ini di Arsenal, dia juga melakukan banyak wawancara ya untuk menginformasikan ke fans akar rumput ya, ini tentang apa yang diinginkan oleh keluarga Kroenke. Jadi ya memberikan target yang apa yang sebenarnya menjadi target keluarga Kroenke terhadap Arsenal gitu kan.
tujuannya mau apa, Arsenal ini mau dibawa kemana. Ini semua dilakukan oleh Josh, yang dia menjadi wajah dari keluarga Kroenke tentang Arsenal ini mau dibawa kemana. Dan ini menurut saya juga satu hal yang menjadi kekurangan dari keluarga Glazer, ya, bahwa mereka tidak pernah berkomunikasi dengan fans akar rumput, gitu. Jadi membuat para fans akar rumput ini merasa diabaikan, merasa tidak dipedulikan, merasa bahwa suara-suara mereka ini tidak didengarkan. Ya, inilah yang diperbaiki oleh Josh di Arsenal, komunikasi. Ya, inilah yang membuat juga image keluarga Kroenke ini berubah drastis. Kalau kita lihat 7-8 tahun lalu, image keluarga Kroenke ini tidak berbeda dengan image keluarga Glazer. Ya, bagi fans klub masing-masing. Jadi bagi fans Arsenal, keluarga Kroenke ini sama buruknya dengan keluarga Glazer bagi fans Manchester United. Di situ jadi ya image yang diperbaiki ini lalu membuat hubungan antara pemilik dan fans ini menjadi lebih baik, sehingga suasana toksik di dalam di dalam pembicaraan tentang Arsenal ini berkurang secara drastis. Ya, jadi dengan komunikasi yang baik ini suasana toksik ini berkurang secara drastis di Arsenal secara pembicaraan antar fans dan juga pemberitaan di media, gitu. Dan ini menurut saya harus dilakukan oleh Joel dan Sir Jim ketika nanti mereka memang datang ke Manchester United. Dan hal lain yang harus dilakukan adalah mereka harus berkantor di Inggris. Ya. Josh ketika dia datang, dia berkantor langsung di London. Ya, dia bolak-balik lah Amerika London gitu ya, tapi ketika dia mengurus Arsenal, dia berbasis di Inggris, sehingga dia bisa memang benar-benar melihat operasional Arsenal ini seperti apa. Sir Jim dan Joel, ya, Sir Jim oke, dia orang Inggris, tapi karena tadi kan bahwa untuk Dewan Pengurusan Sepak Bola ini dia duduk bersama dengan Joel Glazer, Joel juga harus berkantor di Inggris menurut saya, sehingga memberi kesan pada fans bahwa ini Joel dan Sir Jim ngerti tentang apa yang mereka lakukan di Manchester United, supaya mereka juga bisa melihat secara langsung operasional sehari-hari tentang persepak bolaan ini seperti apa. Ya, inilah yang dilakukan oleh Josh. Dia duduk di Inggris, dia berkantor bersama-sama dengan Arteta, bersama-sama dengan Edu, bersama dengan Richard Garlick. Mereka duduk bersama untuk mengurus memang Arsenal. Bahkan Josh ini tidak hanya dengan tim senior ya, dia juga bekerja sama dengan Per Mertesacker untuk mengurus akademi gitu. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh Joel dan Sir Jim ketika nanti mereka datang mengurus Manchester United. Ya ini jadi adalah video terakhir saya ya tentang saga nih pembelian Manchester United, yang menurut saya ya ini harusnya udah beres lah ya, dan saya nggak akan melakukan video untuk pembelian Manchester United lagi. Ini trilogi, jadi saya memang ya udah saya pengen buat satu kesimpulan, dan video ini menjadi video kesimpulan saya ya tentang pembelian ini, dan bahwa pemilik baru ini ya Sir Jim dan tadi bersama dengan Joel Glazer, apa yang mereka harus lakukan untuk bisa memenangkan fans kembali gitu terhadap Manchester United. Nah, ya teman-teman, ini saja kalau video dari saya. Kalau teman-teman suka ya tentang konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan mungkin untuk teman-teman yang punya pendapat sendiri nih tadi tentang kepemilikan klub dan apa yang seorang pemilik klub harus lakukan, boleh yuk ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih ya bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video kita berikutnya.